nama saya Revina Enggraini, NIM 153 dari Prodi Manajemen kelas D. Kali ini saya akan menganalisis seperti apa kepemimpinan Putri Risma Harini atau Bu Risma saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Putri Risma Harini atau yang biasa kita sapa Bu Risma, beliau lahir pada tanggal 20 November 1961, adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Bu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Bu Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Selanjutnya, pemimpin itu yang seperti apa sih? Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan suatu perusahaan atau tujuan bersama. Seseorang pemimpin dalam suatu perusahaan juga harus bisa menjaga kesejahteraan para karyawan serta harus mampu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan sigap dalam mengantisipasi hal-hal buruk yang tak terduga dalam menjalankan usahanya, di mana untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan atau stafnya serta pemecahan masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan pengembangan komunikasi yang baik dari seorang pemimpin. Untuk analisis kali ini, saya menggunakan model pipa kepemimpinan PDI. Model pipa kepemimpinan menghasilkan kerangka kerja yang mengidentifikasikan pemimpin, menilai kompetensi para pemimpin, merencanakan pengembangan kepemimpinan, dan mengukur efektivitas model. Cara Dr. dan Noel memperbarui ide-ide mereka agar lebih sesuai dengan pipa kepemimpinan ini di tahun 2011. Untuk analisis pertama menggunakan metode PDI, yang pertama adalah wawasan. Tri Risma Harini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, lulus pada tahun 2002. Selain memiliki pendidikan yang bagus, Bu Risma juga memiliki karir yang cemerlang, dimulai dari Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya pada tahun 1997, Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Pembangunan Kota Surabaya 2001, Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya 2001, Kepala Bagian Bina Pembangunan 2002, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan 2005, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2008, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2010. Untuk analisis yang kedua adalah motivasi yang kuat. Bu Risma sendiri memiliki motivasi yang kuat untuk kesejahteraan warga Surabaya yang dituangkan beliau dalam visi misi pemilihan umum calon wali kota dan wakil wali Jadi wali kota kota tahun 2015. Surabaya, kan kota ini banyak menerima penghargaan, baik kota ini maupun Bu Risma. Tapi salah satunya yang Anda sasar adalah pembenahan taman kota dan juga pedestrian. Kenapa itu begitu penting?
Sebetulnya taman kota itu dulu mimpinya adalah di mana berkumpul antara si kaya dan si miskin. Kalau taman itu bagus, maka si kaya pun tidak malu untuk dia datang. Kemudian si miskin pun senang karena dia bayar, gitu kan. Kemudian yang kecil pun bisa bermain, yang tua pun bisa olahraga, yang remaja pun bisa pacaran, gitu ya. Jadi apa namanya, itu mimpinya seperti itu, gitu. Mengapa penting semua orang dari berbagai tingkatan ini ada di situ tumplek ruwak? Kalau kemudian masyarakat bisa ketemu di situ, maka kemudian tidak ada lagi kesenjangan. Dan kota ini menjadi aman karena tidak ada pertengkaran, kemudian tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan, karena semua saling membutuhkan. Sebetulnya yang paling sulit itu kan bagaimana manusianya itu. Warga Surabayanya sendiri bisa memegang peranan penting di kota Surabaya. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian yang baru. Pada tanggal 4 Maret 2015, beliau mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang manajemen pembangunan kota di jurusan arsitektur, Fakultas Teknik Sipil, dan Perencanaan. Gelar Dr. Honoris Causa diberikan atas keberhasilan Ibu Risma menjadikan kota Surabaya lebih asri dan nyaman untuk warga Surabaya. Selain itu, Ibu Risma juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Tongmyong University Korea Selatan pada tanggal 30 September 2019. Ini merupakan gelar kedua beliau. Gelar kehormatan tersebut didapat atas profesionalisme dan dedikasinya dalam bidang arsitektur. Ibu Risma berterima kasih kepada rektor dan komite atas penghargaan tersebut. Ibu Risma mengatakan gelar itu tak lepas dari kerjasama warga Surabaya dalam pengembangan kota. Yang keempat adalah aplikasi di dunia nyata. Sudah banyak ide-ide yang beliau tuangkan dalam bentuk nyata. Salah satunya adalah taman-taman kota yang dibangun Bu Risma adalah pemugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, taman di Bundaran Dolok, taman buah undaan, serta taman di Bawean dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati, sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu, Ibu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang Jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga Jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Berbagai pembangunan itu adalah menuntaskan Frontage Road, Jalan Ahmad Yani, sisi barat yang dimulai dari depan City of Tomorrow, Cito, hingga akhirnya tuntas di FR Wonokromo dengan panjang sekitar 5,9 km. Selain itu, di masa kepemimpinannya, Ibu Risma juga menuntaskan pembangunan Frontage Road Jalan Yani, Jalan Ahmad Yani di sisi timur, menuntaskan pembangunan Jalan Mer atau Jalan Insinyur Soekarno yang panjangnya 10,75 km. Membangun Jalan Luar Lingkar Barat atau JLBB, Jalan Luar Lingkar Timur atau JLTT, Jalan Wiyung, Jalan Simpang Dukuh, Jalan Kedung Baruk, Jalan Akses TPA Benowo, Jalan Akses ke Lapangan Tembak, dan berbagai jalan baru lainnya. Demi mengantisipasi banjir, dibangun pula bozem atau waduk yang jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai 75 bozem. Selain itu, dibangun pula 59 rumah pompa dan 111 unit genset. Saat kepemimpinannya, beliau juga selalu konsisten membangun taman dan ruang terbuka hijau. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 57 taman kota yang tersebar di berbagai titik. Sementara luas ruang terbuka hijau di Surabaya sudah mencapai
7.356,24 hektar atau 21,99% dari luas kota Surabaya. Sehingga RTH publik kami sudah di atas target minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 05. Pengelolaan sampah juga terus disempurnakan. Saat ini sudah ada 533 bank sampah, ada 9 lokasi tempat pembuangan sampah sementara, TPS, 3R, Reduce, Reuse, Recycle, ada pula 28 rumah kompos di berbagai titik di Surabaya. Bahkan pengelolaan sampah di Surabaya sudah bisa menghasilkan listrik di PLTS Benowo. Yang kelima adalah akuntabilitas. Salah satu pekerjaan yang dipertanggungjawabkan oleh Ibu Risma adalah pertanggungjawaban keuangan daerah. Seberapa penting menurut Ibu, kepala daerah, wali kota untuk perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah? Monggo Bu. Jadi pengelolaan keuangan daerah ini menjadi penting untuk kita bukan hanya sekedar mendapatkan BTP, tapi bagaimana kemudian pengelolaan kota ini bisa dilakukan, pengelolaan keuangan ini bisa dilakukan benar sehingga terjadi manajemen yang efisien dan efektif. Tapi pengelolaan keuangan ini tidak bisa dilakukan hanya sekedar saya memerintah atau mengomongkan saja, tapi harus juga dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik gitu. Sehingga kalau mereka mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, maka kemudian efisiensi dan efektivitas kota ini, pembangunan kota bisa terjaga. Seperti itu. Karakter seperti Bu Risma yang sekarang ini tidak serta-merta langsung timbul begitu saja. Itu terbentuk melalui pengalaman beliau bekerja mulai saat menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 1997 hingga menjadi Wali Kota Surabaya. Bu Risma sendiri merupakan orang yang terus-menerus belajar hingga sekarang. Terbukti dari perkataan beliau kepada anak-anak yang putus sekolah yaitu, jadi tidak ada hubungannya orang tua kalian kurang mampu lalu putus sekolah. Kalian semua berhak untuk sukses dan berhasil asal kalian mau atau tidak. Bu Risma sendiri memiliki kredibilitas yang sangat baik di mata warga Surabaya. Terbukti warga Surabaya memberikan julukan Ibu Kita Bersama atau Ibu Surabaya. Bu Risma telah mengubah Surabaya menjadi lebih baik selama 5 tahun di masa kepemimpinannya. Bahkan program-program yang dilakukan oleh Bu Risma sangat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kendati belum 100% berubah, namun hal tersebut terasa sudah sangat bagus. Selain itu, Bu Risma juga mengembangkan sistem elektronik procurement. Bu Risma juga mencegah terjadinya markup atau pengelambungan anggaran. Bahkan hal ini bisa menjadi pendidikan anti korupsi yang bagus dampaknya bagi para pegawai negeri sipil. Bu Risma sangat berpengaruh bagi warga Surabaya. Kebijakan beliau yang telah dikeluarkan sangat membantu warga dan kota Surabaya. Selain itu, perencanaan beliau dalam membangun dan membenahi kota Surabaya sangat berdampak baik bagi kota Surabaya. Sudah banyak hasil yang dilakukan dalam pembenahan kota Surabaya. Banyak sekali penghargaan yang didapat. Beliau sangat mampu menggerakkan warga Surabaya untuk menuju Surabaya yang asri. Salah satu contohnya adalah penanaman 50.000 pohon di kebun raya mangrove. Bu Risma dan bersama jajarannya menggelar kegiatan penanaman 50.000 pohon
dan menebar 15.000 benih ikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bu Risma dalam menghadapi tantangan pada saat menjabat sebagai wali kota? Salah satu masalahnya adalah perangi korupsi. Beliau memiliki 3 cara untuk memerangi korupsi. Yang pertama adalah terapkan sistem e-government. Dalam sistem ini, Surabaya bisa menghemat sampai 600 hingga 800 miliar dalam setahun karena sistem e-government. Untuk yang kedua adalah potong anggaran dan larang rapat di hotel. Terus untuk yang ketiga, beliau mau terjun ke bawah. Dalam artian adalah beliau dapat mengawasi semua dari atas hingga ke bawah. Jadi tidak ada yang namanya mengambil keuntungan pada saat diserahkan ke bawah seperti itu.